mungkin nanti teman-teman boleh potong video ini, penting sekali nih. Apa sih sebenarnya hukum mudik, Ustaz? Kan tidak ada di zaman Nabi, Ustaz. Sepertinya mudik tuh hanya ASEAN atau Indonesia deh. Iya. Lalu hukumnya sejak kapan sih sebenarnya mudik ini terjadi? Iya. Kenapa harus Lebaran kita harus mudik? Iya. Jadi mudiknya sih mubah ya. Ya, silaturahmi itu wajib. Oh, silaturahmi wajib. Mudiknya mubah, silaturahmi yang wajib. Gitu ya. Saya menduga mudik ini dilakukan oleh bangsa Indonesia khususnya itu dimulai sekitar tahun 50-an lah. Ketika pemerintah Indonesia ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, maka orang-orang kampung adalah tenaga-tenaga yang misalnya murah. Mereka kemudian melakukan aktivitas untuk ke kota. Dengan bekerja di kota, mereka akan memperoleh penghasilan. Maka khusus di hari Lebaran, mereka ingin ikut bergembira bersama dengan keluarganya. Berbagilah kegembiraan itu. Allah alam, ini yang terjadi gejalanya seperti itu. Ya. Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan itulah yang kemudian kita sebut dengan Islam mudik. Orang menyebut mudik itu kan dari orang Betawi kan. Ini orang udik nih. Gitu, ya. Nah, tadi saya sampaikan hukumnya, mudiknya mubah. Silaturahminya wajib. Silaturahmi wajib ya, Insya Allah. Berarti aman ya Ustaz ya mudik ya, boleh aman. Oke. Artinya bukan bid'ah. Ramai juga Ustaz sebenarnya tahun-tahun yang lalu bahas mudik ini. Nah Ustaz, ini sudah masuklah kita mudik, masuklah kita ketemulah dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, untuk di keluarga nih Ustaz ya, ini mungkin pertanyaan ini mudah-mudahan pertanyaan umum dan sangat banyak sekali orang pingin jawaban ini, Ustaz. Sebenarnya basa-basi pas Lebaran itu yang diperbolehkan apa sih, Ustaz? Kadang ada yang tersinggung lah, misalnya kenapa kok belum punya anak? Dia tersinggung, padahal dia sudah berjuang 5 tahun belum punya anak. Kamu kok belum kerja? Padahal dia sudah nyari-nyari kerja, nggak dapat kerja yang baik. Nah, basa-basi seperti apa sih yang diperbolehkan dan basa-basi bisa menyebabkan dosa nggak sih sebenarnya, Ustaz? Kalau kita nanya-nanya seperti itu, Ustaz. Iya sih, tadi di awal tadi kan saya sudah menyebut ya, salah satu penyebab kebaikan kita termasuk dapatkan Lailatul Qadar itu misalnya loh ya, itu adalah dengan diam atau tidak sibuk dengan perkara yang bukan urusan kita misalnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, apalagi dengan teman-teman yang akrab nih, lama nggak ketemu, gimana? Kok belum nikah ini? Apa yang ya misalnya gitu kan? Kalau konteksnya itu karena keakraban gitu ya. Menurut saya sih nggak ada masalah ya. Cuman situasi yang terjadi ketika ada pertanyaan begitu, kok teman kita kemudian berubah nih, ya kayak Rasul berubah wajahnya di abasa wa tawalla gitu ya. Maka orang harus sensitif nih. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dihindari. Khawatirnya nanti justru pertanyaan yang kita berharap menambah keakraban justru akan memutus ini hubungan silaturahmi kita dengan teman kita, dengan keluarga kita gitu. Maka adab yang paling utama adalah pilihlah kalimat yang baik-baik saja dan tidak ada kemungkinan menyebabkan orang atau teman kita itu tersinggung karena pertanyaan sebenarnya wajar, tapi ditanyakan dalam kondisi yang tidak wajar. Contoh tidak wajar itu begini, teman kita yang usianya sudah nyun sewu ya, jumlahnya sudah kelamaan begitu kan, itu pertanyaan sensitif itu. Atau orang yang sudah berumah tangga tapi sekian lama belum diberi momongan, itu pertanyaan sensitif itu. Ya. Jadi pilihlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak menimbulkan mereka terdiam gara-gara merasa sakit hati gara-gara itu. Itu bisa berdosa, Ustaz ya? Iya, berdosanya sih belum tentu ya. Belum tentu ya. Karena kita kan nggak ngerti kan. Kita kan nggak survei dulu orang ini begini kan kayak juga. Iya. Masya Allah. Nah, masuk di kategori silaturahmi nih, Ustaz. Nah, kan banyak hal yang diperbolehkan, hal yang tidak diperbolehkan. Misalnya kita silaturahmi, ada mungkin beberapa hal yang teman-teman mungkin ya harus dipahami. Sebenarnya kategori mahram atau siapa sih yang harus boleh kita sentuh nih Ustaz pada saat kita silaturahmi dengan keluarga kan, ketemu sepupu, ketemu tetangga. Itu ya. Siapa mahram, siapa pembahasannya ya. Iya. Wah ini kena banget ke saya ini. Iya Ustaz. Ya ini sekedar cerita ya. Ini saya ini kan jadi pengurus pengurus
kegiatan terah di keluarga besar itu. Dan kami punya background yang tidak langsung jadi soleh. Ya, tidak langsung jadi soleh nih saya ini. Artinya saya pernah mengalami fase di mana saya menjadi orang yang belum paham agama begitu ya. Nah, pergaulan kami antar sepupu, ini sepupu ya, ini ya biasa-biasa aja bersalaman begitu ya, terus kemudian bercandaan sambil tepuk-tepuk pundak macam-macam itu. Ternyata setelah saya belajar lebih jauh tentang agama kita ini atau agama Islam ini, ternyata sepupu itu mahram. Sepupu itu bukan mahram. Ya, dia boleh dinikahi dan kita nggak boleh ikhtilat dengan sepupu. Ya, tidak boleh berkholwat, berikhtilat dengan sepupu. Berkholwat itu menyendiri berdua dengan sepupu gitu ya. Ini sepupu saya kan boleh-boleh saja kan gitu ya. Kadang-kadang ada mindset kita begitu kan, persepsi kita begitu. Oh enggak, ini bukan mahram, nggak boleh. Ya, khawatirnya yang ketika setan kan. Nah, ikhtilat itu beda lagi. Ikhtilat itu bercampur baur lagi perempuan. Dan ini kalau acara terah ya di momentum Syawal atau halal atau Lebaran itu kemungkinan besar terjadi. Terjadi. Maka yang penting kita lakukan adalah jaga diri, ya, siapa mahram, siapa bukan mahram. Nah, siapa Ustadz yang mahram, siapa yang bukan mahram tuh bisa dikategorikan Ustadz? Misalnya, oh ini kan ibu mertua saya, oh ini ibu kandung saya, oh ini adik kandung saya. Nah, biar teman-teman penonton ini biar paham Ustadz. Masya Allah. Mahram itu banyak ya anggotanya ya. Yang umum-umum aja Ustadz. Baik. Jadi yang pertama mahram itu adalah kalau kita naik, ya jalur naik ini ada ibu kita. Saya lah misalnya nih, berarti ibu saya. Ya, terus kemudian nenek, buyut itu mahram ya. Kalau turun ada anak perempuan, dan kemudian ada cucu perempuan, ada buyut perempuan. Kalau ke samping, itu adalah saudara putri dari ayah kita. Tante atau bude itu mahram kita. Jadi kalau kita salaman dengan beliau-beliau ini aman lah insya Allah gitu ya. Termasuk adalah saudara perempuan dari ibu kita yang ke sampingnya itu. Ya bisa bule, bisa budi tadi kan. Nah, terus kemudian kalau yang ke bawah tadi anak ya, anak cucu ya sudah ya, anak cucu. Keponakan itu mahram. Keponakan mahram. Anak dari kakak kita, anak dari adik kita itu mahram. Yang bukan mahram adalah anak kita dan anak dari kakak kita. Oh, oke. Misalnya ini sepupu namanya kan, nah sepupu bukan mahram. Jadi ini yang kadang-kadang diabaikan oleh sebagian kita ini. Banyak nggak tahu loh Ustadz. Oh nggak tahu ya. Iya. Banyak nggak tahu. Allah, ya. Ini kan sepupu saya, gitu-gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kita persepsinya nggak boleh nikah sama sepupu kan? Iya. Gitu ya, karena mereka mahram. Dikira mahram. Iya, dan itu jadi nyun sewu, kadang fitnah itu. Apa fitnahnya tadi? Bersentuhan kulit sama yang bukan mahram, yang mestinya tidak boleh kan gitu. Jadi mereka nggak ada masalah gitu. Padahal Rasul sendiri kan lebih baik dipaku kepalanya dibandingkan harus bersentuhan dengan kulit wanita kan begitu.